Oke, kita akan masuk ke yang namanya sistem persamaan diferensial. Yang namanya sistem itu artinya di sini persamaan diferensialnya lebih dari satu. Jadi lebih dari satu persamaan. Kenapa lebih dari satu? Karena memang model biologinya itu menyangkut dua spesies yang berbeda yang saling berinteraksi, gitu ya. Kita lihat saja. Coba. Ini kita akan membahas predator-prey problem, yaitu apa? Pemangsa dan ini mangsa. Nah, ceritanya di dalam sebuah hutan terdapat dua jenis spesies, yaitu kelinci dan serigala. Jadi diasumsikan ini modelnya ideal, nggak memperhitungkan jumlah singa, jumlah menjangan, dan lain-lain. Hanya ada kelinci, serigala, dan sumber makanan kelinci berupa rumput, gitu ya. Wortel. Serigalanya hanya makan kelinci, gitu ya. Oke. Nah, kedua spesies ini berfungsi sebagai pemangsa, tentunya si serigala, dan yang dimangsanya kelinci. Kelincinya dapat makanan dari tumbuh-tumbuhan, nggak diperhitungkan itu. Artinya tumbuh-tumbuhannya berlimpah, nggak akan kekurangan buat kelinci. Nah, kita notasikan jumlah populasi serigala itu W. Wah, pakai W. Ya, ini dari wolf, dan rabbit. Deh. Serigala dan kelinci. Jelas keduanya fungsi dari waktu. Karena apa? Kelinci diburu sama serigala. Kemudian serigala bertambah dengan berkembang biak, kelinci juga. Kelinci dapat makanan dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada serigala, maka jumlah kelinci akan tumbuh secara eksponensial mengikuti model ini. Laju pertumbuhan rabbit atau kelinci sebanding itu berarti konstanta kali jumlah kelinci saat itu. Jadi DRDT laju perubahannya sama R kali R. R kecil kali R besar jumlah rabbit. Oke, ini kita tahu solusinya nanti E pangkat dan akan jumlahnya akan membesar terus. Kalau T-nya mendekati takinga jadi takinga. Oke. Sedangkan bila tidak terdapat kelinci untuk dimangsa, maka jumlah serigala akan berkurang. Jadi kalau di hutan hanya ada serigala doang, dia akan berkurang dengan model yang sama, yaitu laju perubahan jumlah serigala sama dengan sebanding konstanta kali jumlah serigala. Tapi konstantanya positif, ini K-nya sih positif. Ini kenapa ada minus? Karena berkurang gitu serigalanya. Nggak dapat makanan. Oke. Nah, karena terjadi interaksi, kelinci dimakanin serigala gitu. Nah, maka diasumsikan jumlah kelinci akan berkurang karena dimakan serigala. Jadi, sebelum ke persamaannya, di lain pihak, tingkat pertambahan serigala yang lahir bergantung pada banyaknya makanan, yaitu bergantung pada jumlah populasi kelinci. Kalau populasi kelinci sedikit, ya serigala yang mati juga banyak karena kelaparan. Nah, modelnya ini dimunculkan oleh orang yang namanya ini Lotka Volterra. Nggak tahu 2 orang atau 1 orang itu. Atau model predator prey atau Lotka Volterra atau mangsa-pemangsa gitu ya. Atau pemangsa-mangsa itu. Modelnya seperti ini. Kita lihat kalau komponen yang ini tadi kalau tidak ada serigala. Kalau ada serigala terjadi interaksi antara jumlah kelinci dengan jumlah serigala. Nah, ini akan mengurangi jumlah kelinci ya. Kalau ada serigala, jadi ini tandanya minus. Dengan A konstanta. Konstanta kali jumlah kelinci kali jumlah serigala. Kenapa ini ada faktor ini disatukan? Karena nanti saling pengaruh. Kalau kelinci R-nya kecil,
R-nya sedikit, faktor ini pengaruhnya kecil karena apa? Si serigala makanannya sedikit gitu ya. Oke lah, kurang lebih seperti itu. Saya sendiri model ini munculnya bagaimana diturunkan orang nggak tahu karena yang menurunkan ya orang biologi. Sedangkan model pertumbuhan serigala seperti ini. Tadi serigala kalau nggak ada kelinci berkurang sebanding dengan jumlah serigala. Tapi dia bertambah karena ada interaksi dengan kelinci. Jadi ininya kenapa plus masuk akal. Kehadiran kelinci membuat laju pertambahan serigala bertambah. Kalau di sini kehadiran serigala menyebabkan laju perubahan kelinci berkurang karena dimakanin. Begitu ya. Jadi wajar ini kenapa plus minnya itu ya. Konstantanya semua di itu positif. Oke. Solusinya adalah pasangan fungsi yang menyatakan jumlah kelinci dan jumlah serigala setiap saat. Itu ya, pengennya kita mendapatkan berapa jumlah kelinci setiap saat, berapa jumlah serigala setiap saat. Cuma itu agak susah. Yang akan dilihat agak lain dulu. Coba saya baca aja. Interaksi jumlah populasi dari kelinci dan serigala biasa digambar sebagai kurva pada bidang fasa. Nah, apa itu bidang fasa atau phase plane? Itu sumbu horizontal itu menyatakan jumlah kelinci, sumbu vertikal menyatakan jumlah serigala. Boleh ditukar ya. Boleh horizontal mau serigala, vertikalnya kelinci, boleh. Tapi jadi yang digambar itu sumbunya seperti ini nanti. Ini sumbunya. Mana? Ini sumbu koordinat. Katakan ini jumlah kelinci, ini jumlah serigala. T-nya nggak kelihatan. T-nya tidak terlihat ya. Nah, kita ingin mengamati nanti kalau T-nya berjalan, waktunya berjalan, gimana perubahan jumlah kelinci dan serigala di sini gambarannya. Kembali ini ke kenapa kemarin ini dimunculkan ini kurva parameter. Nah, kalau F itu misalkan menyatakan jumlah kelinci, ini jumlah serigala, kalau kurvanya katakan seperti ini. Yang ini aja yang sepotong saya tebelin ya. Kalau ini kurva yang sana gitu ke arah sana ya, muter. Ini katakan jumlah kelinci, ini jumlah serigala. Meskipun nggak ada T-nya, kita tahu bahwa, oh, jumlah kelinci bertambah. Kalau ke kanan kan kelinci bertambah. Kelinci bertambah, serigala juga bertambah naik. Tapi kalau kurvanya misalkan kayak gini. Nah, ya, panahnya ke bawah. Ini artinya apa? Jumlah kelinci berkurang, jumlah serigala juga berkurang. Kalau kurvanya ke atas gini. Nah, ke bawah kayak ini ya. Sorry, tadi saya salah lihatnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri juga nggak apa. Tapi kalau seperti ini, panahnya katakan ke bawah. Ini artinya apa? Oh, jangan gitu, sama aja dengan yang tadi. Bentar, ini gambarnya susah. Katakan kurvanya seperti ini dan geraknya ke kanan. Ini nggak bisa digambarin. Saya mau gambar panah. Ini artinya apa? Kalau ke kanan jumlah kelinci bertambah, kalau ke atas jumlah serigala juga bertambah. Nah, kita ingin melihat dinamika perubahan jumlah populasi kelinci dan serigala. Nanti kita detailkan ya. Oke. Jadi gambar itu namanya apa? Bidang menggambarnya namanya bidang fasa. Kurvanya dinamakan ini kurva fasa atau phase portrait. Phase portrait itu gambar kurvanya. Kalau bidang fasa itu sumbu-sumbu koordinatnya ya. Nah, kita lihat contoh. Jangan dipusingkan dengan persamaan yang kelihatannya rumit ya.
Yang penting maknanya. Kalau ini laju perubahan kelinci, oh ini positif sebanding dengan jumlah kelinci. Ini negatif dikurangi oleh faktor interaksi antara kelinci dan serigala. Kalau yang serigala, DWDT-nya berkurang kalau nggak ada kelinci. Kalau murni dia. Tapi bertambah dengan faktor interaksi. Ya, A dan B-nya konstanta. Nah, misalkan populasi kelinci dan serigala pada persamaan Lotka-Volterra mempunyai parameter ini. Jangan terlalu dipusingkan, nanti kita masukkan aja ke persamaannya, angka-angkanya. Waktu T dihitung dalam satuan bulan T-nya. Tentukan DWDR. Kenapa ngitung DWDR ya? Nah, karena kita akan menggambar ini kan. Sebentar. Nah, dihapus dulu. Kita akan menggambar bidang fasa kan. Satunya rabbit, satunya serigala. Jadi saya ngitung DWDR supaya kalau kurvanya gini, kita tahu ini kemiringannya. Ini kan hubungannya R dengan W. Jadi mau dicari DWDR. Kenapa nggak DR-DW? Bisa juga. Ya. Tapi mau mencari hubungan perubahan W, perubahan jumlah serigala terhadap perubahan jumlah rabbit. Oke, saya masukkan aja persamaannya. Ini didapat dari mana? Dari yang tadi ini, dimasukkan. R, A, K, dan B-nya. Persamaannya ini. Angka-angkanya bikin rumit ya, jangan dipusingkan dengan rumit ya. Kalian pisahkan yang perlu ditarik maknanya. Oke, saya mau ngitung DWDR. Saya pakai aturan rantai. DWDT sama dengan ini DWDR kali DRDT, itu ya aturan rantai. Gitu. Bisa juga kalian langsung gini macam-macam nulisnya. Saya juga menghitung DWDR R besar sama dengan DWDT kali DT DR. Tapi DT-DR nggak bisa, adanya DR-DT. Ini kebawahkan, DWDT dibagi DR-DT. Ya, ini dikebawahkan. Karena DT-DR kita nggak tahu, taunya DR-DT. Nanti sama aja bentuknya. Oke, ini. Yang penting nyari DWDR. Nah, dari sini saya masukkan DWDT-nya ini. DR-DT-nya ini. Itu. Sorry. Disederhanakan dulu. DWDR-nya dihitung dari DWDR, DWDT dibagi DRDT. Waduh, rumit gitu ya. Dulu 3 tahun lalu saya pertama nyiapin ini. Aduh, persamaannya rumit. Ikuti aja. Gitu ya. Ikuti hitungannya. Oke. Seperti itu. Nah. Kembali ke bidang fasa. Bidang fasa. Coba. Bukan. Kembali ke medan arah. Coba saya review lagi sedikit ya. Medan arah. Kalau saya punya persamaan diferensial DY dalam X saja, DX. Ini mah nggak sistem, ini mah biasa aja. Sama dengan apa? Misalkan 2X gitu ya, yang gampang aja. Ini kan kita bisa menggambar di bidang fasa, kalau ini sih di bidang biasa ya, kalau yang tadi di bidang fasa. Medan arahnya, lihat, kalau X-nya 0, kita dulu tabelkan. X0, DY, DX-nya 0 semua. X0 itu mana? Sumbu Y. Berarti dia gitu ya. Semua ya. Termasuk yang negatif, X0 itu. Kalau X-nya 1, ini 2 gitu kan.
X-nya 1 mana? X-nya 1 di sini. Kemiringannya 2. Kemiringannya 2 mungkin segitu. Itu yang kemarin ini namanya medan arah. Oke, bentar. Oke. Nah, ini yang kita punya sekarang adalah DWDR. Ya, jadi yang digambar sekarang ininya R, ininya W. Sama aja menggambarnya. Medan arah, tapi harus udah bisa. Nah, ini kalau digambar, medan arahnya akan seperti ini. Di setiap titik R dan W. Ya. Banyak sekali ngegambar ini ya, cilaka. Jadi kalau diambil misalkan besar. Nggak bisa digeser, kenapa? Misalnya di ini, R-nya 1000, W-nya 500. Kita hitung, masukkan ke persamaan. Harus dikecilin lagi, sorry. Harus dimasukkan ke sini. Dapat angkanya, kemiringannya. Oke. Nanti saya akan jelaskan pakai program Maple bagaimana menggambar medan arahnya ini supaya cepat ya. Ini kan berarti di banyak titik kita hitung. Di 200,100 dihitung kemiringannya. Masukkan ke DWDR tadi. Nah, akan diperoleh seperti ini gambarnya. Di video saya jelaskan lebih detail atau enggak, lupa saya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana menggambar pakai Maple, tapi enggak kuliah sekarang, mungkin berikutnya. Tapi kalau manual kan kalian bisa ya masukkan aja di setiap titik R dan W, beberapa titik gitu. Masukkan ini. R-nya berapa, W-nya berapa, masukkan ke sini, dihitung, dapat 1 garis singgung. 1 garis singgung. Oke. Nah, dari situ, ini sebenarnya, sebenarnya gambar medan arah itu, mana sih mau digedein, susah. Gambar medan arah itu sebenarnya ada panahnya. Ini panahnya melingkarnya ke sana, salah, gitu ya. Medan arah. Nah, dari situ maka saya bisa menggambar kurvanya. Yang pasti kurvanya ini berbentuk seperti bentar. Buka ini berat mungkin lagi nge-zoom. Ini gambarnya kira-kira kurvanya seperti itu ya. Yang di sini ngikuti garis singgung yang ada. Kira-kira mungkin kurvanya seperti itu. Kira-kira kualitatif. Nah, kalau dikumpulkan, kurva-kurvanya seperti ini. Kurva-kurva apa ini? Kurva-kurva perubahan nilai R dan W terhadap waktu. Kenapa ada banyak kurva? Karena kan belum diberikan syarat awal. Jadi kalau ada persamaan diferensial kan solusinya bisa banyak. Nah, ini juga sama, solusinya bisa banyak. Orientasinya nanti ya, ini kenapa panahnya ke sana nanti ada alasannya. Lihat ya. Sementara terima aja dulu. Ini solusinya seperti ini. Ngikuti lengkungan ini. Jadi bisa kita pandang ke sana, bisa juga ke sana. Tapi nanti setelah analisa lebih lanjut di bawah, akan jelas dia ke sana. Oke. Nah, kalau diberikan, ini diberi syarat awal nggak tadi? Oh, saya satu dulu ya. Ini enggak, ini DWDR tadi udah. Gambarkan medan arah dari hasil A pada bidang fasa RW plane dan gambarkan beberapa kurva persamaan parameter. Beberapa solusi ya kurva parameter. Itu yang B, yang ini. Ini beberapa kurvanya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang C pertanyaannya. Mana yang C? Di sini juga. Yang C.
Bila pada saat awal terdapat 1000 kelinci dan 40 serigala, gambarkan kurva persamaan parameternya. Awalnya 1000 kelinci, 40 serigala. Itu di sini. Jadi awalnya kelincinya ada 1000, serigalanya ada 40. Nah, maka kalau serigalanya sedikit, kelincinya banyak, maka dengan berjalannya waktu pasti serigala akan bertambah ya karena dapat banyak makanan. Bayangkan serigala 40, kelincinya ada 1000. Berarti serigala akan mudah nangkep kelinci untuk makan. Kalau serigala gampang mendapatkan makanan, maka kemungkinan populasi serigala akan naik. Populasi kelinci gimana? Berkurang tidak? Tidak juga karena kelincinya banyak, yang beranak juga banyak. Kelincinya juga akan bertambah. Jadi kurvanya dari sini bergerak ke sana. Kalau ke sana artinya apa? Kelinci, kita lihat yang horizontal. Kelinci bertambah kalau ke sana. Kalau melihat serigala, dia kurvanya dilihat naik atau turun. Ini agak landai. Kenapa agak landai? Karena serigala meskipun bertambah, kan awalnya cuma 40. Ya bertambahnya pelan. Gitu. Jadi ini sebenarnya dari sini ke sini, kurvanya juga naik. Gitu ya. Serigalanya tambah. Tapi kalau udah di dekat daerah sini, lihat. Kelincinya naik, gitu. Kelinci kalau terlalu banyak juga jenuh. Gitu ya. Makanan kelinci juga berkurang. Dan kalau kelincinya banyak, serigala makin mudah mendapatkan kelinci. Nah, maka suatu saat terjadi kelincinya masih nambah, itu ya, tapi serigala naiknya cepat, apalagi yang di sini. Yang dekat sini ya, dekat sini. Itu lihat, kelincinya nambahnya nggak terlalu banyak, serigalanya cepat naiknya, tajam. Nah, interaksinya tadinya jadi serigala bertambah, tapi pelan-pelan. Lihat sumbu vertikal, makin naik kurvanya. Kelincinya juga bertambah. Suatu saat sampai keadaan yang jenuh, di sini, kelinci nggak nambah lagi. Kelincinya udah banyak sekali, nggak nambah lagi. Serigalanya masih nambah, ngikuti ke sini. Nah, suatu saat, kelinci, karena serigalanya ada banyak, kelincinya mulai berkurang karena yang lahir dibanding yang diburu serigala lebih banyak yang diburu. Jadi ke sini tuh serigalanya naik gitu ya. Kelincinya berkurang gitu. Kalau arah kiri berarti kelinci berkurang ya. Kalau arah ke atas berarti serigala bertambah. Jadi suatu saat ini jenuh, kelincinya maksimum. Nah, serigala gampang dapat kelinci, kelincinya akan berkurang. Berkurang. Kalau kelinci berkurang terus, lama-lama serigala juga susah dapetin kelinci. Nah, suatu saat serigalanya mulai berkurang, turun. Kelinci juga masih berkurang. Sampai titik di sini, nanti terjadi kelinci bertambah lagi. Serigala udah sedikit. Kelinci bertambah lagi, serigala masih berkurang. Sampai sini, kelinci bertambah, tapi serigala mulai nambah juga. Nah, itu iterasinya. Jadi serigala dan kelinci jumlahnya kalau seimbang ya nanti serigalanya bertambah, kelinci juga bertambah. Suatu saat serigalanya kebanyakan, nah kelincinya gampang diburu, serigala masih bertambah, kelinci berkurang. Suatu saat mungkin serigalanya turun, kelincinya turun. Gitu. Dan terus ekosistemnya seperti itu. Oke ya. Jadi kalau udah diberikan syarat awal jumlah rabbit 1000, jumlah serigala 40, kita tinggal mengambil salah satu dari kurva ini. Ya hanya dikira-kira bentuknya ya. Karena kan kualitatif.
Oke, kalau kuantitatif harus dihitung persamaannya. Agak susah ya bahan hari ini. Coba sejauh ini, Rauda paham nggak? Paham Pak, tapi masih nyerna-nyerna dikit. Masih ngambang-ngambang banyak lah. Saya dulu pertama juga ngambang-ngambangnya banyak, tapi masih terikuti itu. Reva, Sofiana, agak Ya, ketangkap nggak? Iya Pak, agak ketangkap. Yang perlu ditangkap itu menggambar ini harus bisa kalau gambar ini. Dari persamaan ini. Dengan dimasuk-masukkan aja. R-nya sekian, W-nya sekian. Jadi ini mungkin dibuat partisi, dibagi 10 bagian. Ini juga dibagi 10 bagian. Nah, di tiap titik dimasukkan nilai R dan W-nya untuk mendapatkan kemiringan garis singgungnya. Gitu. Ya banyak. Banyak. Biar aja banyak menghitung. Tapi harus tahu caranya. Setelah didapat, kita bisa ngira-ngira bentuk kurvanya. Ngikuti kemiringan garis singgung ini. Gitu ya. Memang hasilnya bukan fungsi. Makanya sebelum bab ini dikenalkan dulu persamaan parameter gitu ya. Ini kenapa? Oh ya. Persamaan parameter. Jadi bentuknya nggak harus fungsi. Nah, salah satu dari persamaan parameter itu yang kalau diberikan rabbitnya 1000, kelincinya 40 di sini, ya kita ambil kurva yang ini. Jadilah ini. Begitu. Oke. Nah, ini apa ya? Lupa saya. Orientasi dari kurva di samping dievaluasi melalui DRDT atau DWDT. Berawal dari, ini penting nih. Tadi, kenapa orientasinya ke kanan, ini panahnya, bukan ke kiri. Coba kita lihat. Lupa saya ada di sini nggak penjelasannya. Berawal dari titik R-nya 1000, W-nya 40. Ya, saat T0, ininya rabbitnya segini, wolf-nya 40. Kita hitung DRDT dan DWDT. Atau mungkin cukup salah satu, nggak tahu. Kita lihat. DRDT masukkan ke sini. Tadi mana? DRDT ini. Masukkan R-nya 1000, W-nya 40. Itu ya, dilihat positif atau negatif. Kalau positif, berarti R-nya bertambah. Oh, cukup dari 1 aja berarti. Ini. Dihitung, nilainya 40. Berarti dari titik ini nggak mungkin ke kiri. Kalau ke kiri kan rabbitnya berkurang, DRDT-nya negatif. Ini DRDT-nya positif. Nah, berarti harus geraknya ke sana, gitu ya. Gitu. Kalau mau dilihat dari DWDT, mungkin bisa juga dilihat DWDT-nya. Cuma susah kalau dari sini. Karena dari sini mungkin kurvanya naik, dari sini juga naik. DWDT-nya nanti kelihatan naik. Jadi kita nggak tahu ke kiri atau ke kanan. Yang enak kalau di sini ya dari DRDT. Kalau misalkan diberikan syarat awalnya, jumlah rabbitnya di sini 2.750 misalkan. Jumlah wolf-nya 80. Nah, ini kita ngelihatnya enakan lewat DWDT. Karena jelas nih, wolf-nya ke sana naik, ke sini turun. Gitu ya. Kalau di sini, karena horizontal, enaknya pakai DRDT. Oke, pahamnya ini kenapa orientasinya ke sana. Jadi kita hitung DRDT-nya. DRDT-nya dihitung dari persamaannya. Masukkan di titik yang diketahui. Kalau dia positif, berarti R-nya harus bergerak ke kanan. Kalau ini negatif, berarti R-nya berkurang, berarti bergerak ke kiri. Oke. Oh, ini udah yang saya ceritakan tadi ya. Kalau dia bergerak dari P, berapa ini? P1 ke P2 artinya apa? Kelincinya berkurang, tapi jumlah serigalanya bertambah. Kalau dari sini ke sini, P2 ke P3 artinya
turun kan, jumlah serigala berkurang, jumlah kelinci juga berkurang. Kalau dari sini ke sini, jumlah serigala berkurang, jumlah kelinci bertambah karena makin ke kanan. Dan seterusnya. Terkenal nih Volterra tuh untuk itu ya, hubungan interaksi dua makhluk hidup. Nggak harus kelinci dan serigala. Boleh juga macan dengan monyet, boleh gitu ya. Tapi dia hanya interaksi dua spesies. Kalau lebih ada pengembangannya. Lebih susah persamaannya. Nah, dari grafik terakhir yang ini, satu solusi aja ya khusus, kita dapat memperkirakan grafik kurva solusi dari RT dan WT sebagai berikut. Coba sebelum saya keluarkan, saya mau gambar RT dari sini ya. RT. Jadi jumlah rabbitnya terhadap waktu. Nah, saya pengen bikin sekarang grafik dari ini. Nah, saya pengen menggambar sekarang waktu terhadap R saja. Kita lihat waktu T-nya 0, waktu awal T-nya 0, kan dibilang jumlah rabbitnya 1000, waktu awal pengamatan 1000, wolf-nya sebenarnya nggak perlu di sini 40. Nah, sekarang mau menggambar gimana dinamika itu perubahan jumlah rabbit terhadap waktu. Kalau ini dinamika jumlah rabbit terhadap jumlah serigala ya, atau jumlah serigala terhadap jumlah rabbit. Karena ini terhadap waktu gimana perubahan jumlah rabbitnya. Kita lihat mula-mula dia ada 1000. Ya, katakan 1000 di sini. Waktu T-nya 0. Merah. Kemudian gimana kurvanya? Kita lihat rabbitnya bertambah karena ke kanan kan, sampai ini berapa? Kira-kira 2750 lah ya. Jadi waktunya kita nggak tahu T-nya berapa karena nggak tahu, tapi dia akan naik mencapai jumlah, ini saya hapus dulu, jumlah 2750. Jenuh dia di sini. Jadi grafiknya mungkin nggak cocok gitu. Mungkin awalnya naiknya pelan, tapi terus cepat. Nah, makin cepat. Jadi kira-kira landai, naiknya kemudian makin cepat gitu ya. Sampai ini dia mencapai 2750. Waktunya nggak ketahuan kapannya, berapa bulan, karena nggak dihitung kuantitatif solusinya, hanya dikira-kira dari gambar ini. Ini jenuh di sini. Kemudian turun, ini hanya rabbit aja nih. Jadi lihatnya dari horizontal aja. Horizontal turun sampai jumlahnya tinggal berapa di sini rabbitnya? Kira-kira 250. Jadi dari sini dia akan turun mencapai jumlah cuma 250. Setelah 250, dia ke kanan lagi, naik lagi, mencapai ini lagi. Ya. Naik lagi, tapi naiknya sampai segini aja. 2750 lagi. Setelah itu nanti turun lagi, ya periodik gitu. Maka saya dapatlah kurva ini. 2750, turun lagi tinggal 250. Naik lagi ke 2750. Turun lagi, ya gitu. Jadi terhadap waktu, jumlah populasi si kelinci seperti itu. Ada bulan-bulan di mana populasinya banyak, ada juga dia populasinya sedikit. Oke, itu paham nggak dulu itu sampai situ? Amelia paham tidak? Bingung paham, sekali? Pak. Nggak bingung sekali? Enggak, Pak. Jenis, mana si Jenis?
Jenis, Hadir, Pak. paham nggak Jenis? Lumayan, Pak. Lumayan. Aduh, lumayan. Lumayan tuh nanti kamu dapet C loh. Ivana, Daniela. Paham, Pak. Ivana, Daniela. Kamu orang Rumania gitu? Bukan, Pak. Vika Zahra, lama nggak dipanggil. Paham, Pak. Abigail. Paham, Pak. Oke, gitu ya. Sekarang yang serigala, saya pengen tahu gambarnya. Mana? Yang serigala. Ini saya hapus, sama aja. Saya hapus dulu ya. Pengen tahu solusi serigala, kualitatif tapi ya, angka-angkanya kita nggak tahu persis kecuali di titik lewat. Terhadap waktu, jumlah serigalanya. Kita lihat jumlah serigala mula-mula 40. Kemudian jumlah serigala naik. Ini kan naik kan? Naik tuh lihatnya vertikal sekarang ya. Lihatnya vertikal. Vertikalnya grafik ini naik. Ini sampai sih naik terus jumlah serigala. Sampai 100 berapa tuh? 140 gitu anggaplah ya. Jadi jumlah serigala mula-mula ada 40 kayaknya 0. 40. Kemudian dia naik sampai 140. Sampai mencapai 140. Dari sini naik, kemudian sini turun, balik lagi ke 40. Turun, balik ke 40 lagi. Gitu ya. Setelah itu naik lagi, turun lagi. Nah, itulah grafik si serigala. Ya, bentuk lengkungnya nggak harus persis gini, tapi fenomena dia naik sekian, turun sekian, naik sekian, turun sekian. Dan periodik. Kalau kita lihat kurva ini, kan periode jumlah populasinya muter terus gitu. Nanti balik lagi jumlah populasinya. Balik lagi jumlah populasinya. Balik lagi. Jadi memang kurvanya jumlah populasi kelinci maupun serigala itu akan periodik. Begitu. Oke, ini saya gambarkan interaksinya. Kedua-duanya di satu sumbu yang sama. Cuma menggunakan skala yang berbeda. Kalau yang biru, ini sumbunya yang tegak di sini, jumlah populasinya. Pakai ribuan skalanya. Kalau yang merah itu tadi yang serigala, sumbunya pakai yang ini nilainya. Yang merah. Nah, kira-kira ini interaksinya. Gitu ya. Kita lihat coba dibandingkan dengan kurva ini. Yang mana titik ini misalnya, ini titik di mana jumlah populasi kelinci maksimum akan turun setelah itu. Populasi serigala naik. Nah, di mana ini? Populasi kelinci maksimum. Di sini ya, di T ini. Coba saya crop. Susah ditulis kalau di Adobe. Gitu. Saya akan gambar di sini. Soalnya nanti pertanyaannya udah gitu, kapan populasi ini seperti ini? Kita lihat, populasi kelinci saya ikuti pakai warna hijau ya. Ini, populasi kelinci, ini naik sampai sekian 2. Kemudian populasi kelinci turun sampai sini. Ini maksudnya mau ini nih. Nah, sampai situ. Tapi selama interval waktu itu populasi serigala tetap naik terus. Gitu ya. Populasi kelinci naik kemudian turun. Populasinya kita lihat kalau di sini populasi kelinci naik kemudian akan turun. Populasi kelinci, tapi populasi serigalanya masih naik. Gitu. Ya.
Populasi kelinci udah menurun, serigala mah masih naik. Tapi suatu saat populasi kelinci udah terlalu kurang, serigala juga turun, sama-sama turun gitu ya. Oke, itu interaksinya. Nah, bisa dipahami moga-moga. Nah, sampai situ dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Karena berikutnya mau mengamati nilai kesetimbangan. Serta, entah di bab ini kestabilannya dibahas nggak atau di bab 10, saya lupa. Kita berikutnya akan mengamati nilai kesetimbangannya. Nilai kesetimbangan di mana jumlah populasi dan jumlah kelinci nanti suatu saat berimbang. Nah, nggak berubah lagi. Bisa terjadi. Kalau kasusnya gimana nanti kita lihat. Oke. Ada pertanyaan? Devi Berliana Pratiwi. Belum ada, Pak. Oke. Belum ada karena terlalu bingung atau udah paham ya? Faisah, paham tidak? Faisah Rihadatul Aisi. Kemana nih orangnya? Faisah. Lagi ke toilet, Pak, katanya, Pak. Oh, ke toilet. Oke. Kalau di ITB, hati-hati kalau di kampus. Di kampus ITB itu banyak setan. Betul-betul banyak setan. Kalau malam gitu orang yang indigo itu bisa lihat katanya. Kalau siang-siang takut ke toilet ya diantar aja. Amelia, paham nggak? Paham, Pak. Priscilia, paham nggak? Paham, Pak. Oke, saya berikutnya akan membahas mengenai kestabilannya ya. Kita lanjut aja ya. Nggak usah istirahat dulu. Baik. Nah, coba. Diberikan sistem persamaan diferensial ini dan ini. Jadi bisa aja ini tuh X itu menyatakan rabbit, ini menyatakan serigala gitu ya. Pokoknya ada persamaan diferensial dua buah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, ada dua kan, persamaan diferensial rabbit, persamaan diferensial serigala. Cuma ini ada saling interaktif. Kalau nggak ada interaksi sih, ya persamaan diferensial rabbit sendiri selesaikan, yang DWDT sendiri selesaikan. Nggak usah pusing-pusing digabung-gabung kayak tadi. Ini perlu digabung karena ada interaksi. Turunan R bergantung pada R dan W. Turunan W bergantung pada W dan R. Saling terkait gitu ya. Sama di sini. Oh ya, persamaan diferensialnya dua-duanya otonom ya. Otonom tuh artinya nggak ada waktu di sini. Variabel bebasnya nggak ada di turunannya. Dan memang ini mengamati yang otonom aja. Cuma sistem. Oke, mana tadi? Nah, diberikan sistem persamaan diferensial ini, kesetimbangan dari sistem tersebut adalah pasangan X topi Y topi, di mana, ingat, nilai kesetimbangan adalah turunannya 0 ya. Jadi ininya 0, ininya 0. Atau F-nya bernilai 0 dan G-nya bernilai 0. Di titik ini yang mau kita cari. Coba. Perhatikan masalah predator prey tadi. Solusi kesetimbangan atau titik kesetimbangan atau nilai kesetimbangan sama aja, pokoknya kesetimbangan gitu ya. Nilai kesetimbangan dari kelinci adalah DRDT-nya 0. DRDT 0 berarti ini 0. Ini 0, saya mau hitung. Kapan? R-nya 8W-nya. Kenapa ada R-nya? Ada W-nya. Karena ini kan persamaan diferensialnya
fungsinya ada fungsi rabbit, ada fungsi serigala. Dua-duanya bergantung waktu. Jadi kapan, berapa gitu menghasilkan 0 tuh. Berapa R-nya, berapa W-nya. Itu terjadi, kalau ini kita keluarkan R-nya menjadi R kali R besar kali R kecil dikurangi AW. AW itu makanannya. Nah, didapat R-nya 0 atau W-nya sama R per A. Ingat ini konstanta. R kecil dibagi A konstanta. Nah, di dalam sistem persamaan diferensial yang menyebabkan dr dt 0 itu disebut R0 Klein, istilah baru. Nggak diterjemahkan karena saya bingung terjemahannya apa gitu ya. Tapi nolnya itu kira-kira turunannya bernilai 0. Klein itu kemiringan. Jadi apa? Kemiringannya bernilai 0. Tapi kalau di sini seolah-olah jumlah rabbit tidak berubah gitu ya. Kalau jumlah rabbitnya 0 atau jumlah serigalanya sebesar ini. Kalau jumlah rabbit 0 sih udah jelas. Kalau jumlah rabbit 0 ya nggak akan berubah lagi kan. Oke, itu dia. Jadi dr dt sama 0 disebut R0 Klein. Nanti sama dw dt sama 0 disebut W0 Klein. Oke, saya mau gambar sekarang di bidang fasa. Ingat kalau bidang fasa, sistem persamaan diferensial artinya menggambar antara variabel ini dengan variabel ini, R dan W. Nggak ada T-nya, nggak kelihatan di sini. Oke. Garis R sama dengan 0 dan W sama R per A menyatakan kondisi di mana jumlah kelinci konstan. Kenapa tadi kan dr dt-nya 0? R sama 0 dan W sama ini menyebabkan dr dt 0. Saya gambar. R sama 0 mana? Ini R, sumbunya R sama 0 yang ini. Sumbu ini. Sumbu W. Sedangkan W sama dengan R per A, ya ini konstanta. Saya gambar aja W-nya R per A. W-nya konstan. Nah, sini. Nah, tadi katanya, waktu dulu saya nyiapin rada bingungnya gini. Tadi katanya dr dt 0 itu adalah artinya R-nya nggak berubah lagi. Si R besar nggak berubah. Loh kok ini R-nya berubah kan? Tuh R besar kan jalan. Nah, salah interpretasi. Gini artinya. Kalau suatu saat jumlah wolf-nya R-nya sekian gitu, misalnya nggak tahu lah, misalkan 500 gitu ya di sini. Aduh, bentar, nggak bisa nulis di situ. Saya crop untuk menjelaskan ini. Oke. Rada susah yang hari ini, rada susah ya. Tadi katanya dr dt 0 itu adalah R, garis R sama dengan 0 dan garis ini. Itu garisnya ini R0 dan garis ini. Nah, kalau dr dt 0 berarti R-nya R besar nggak berubah. Padahal ini R besar kok harusnya tak berubah terus. Nah, salah membacanya. Membacanya gini. Kalau suatu saat misal R-nya di sini misalkan 1000, dan W-nya sekian, W itu horizontal, vertikal, W-nya suatu saat ada di sini, maka dengan berjalannya waktu, maka si R ini nggak akan berubah. Jumlahnya segitu aja terus. W-nya mungkin berubah. Gitu ya. Itu. Jadi sama, kalau R-nya ada di sini, misalnya 2000, W-nya setinggi ini, maka R-nya akan tetap, dr dt-nya akan 0. Nggak berubah lagi, R besarnya. Ya. Begitu. Jadi jangan dipandang ini, kok grafik ini R-nya berubah? Enggak, bukan. Maksudnya itu. Kalau R berapapun, kalau W-nya setinggi ini, maka R-nya akan konstan. Gitu. Tapi kalau W-nya ternyata juga berubah, ya R-nya ikut berubah lagi nanti.
Oke. Jadi garis ini menyatakan kondisi di mana jumlah kelinci konstan. Jadi jangan dibilang ini, jumlah kelinci nggak konstan, bukan ngelihat grafik ini, ngelihat satu titik. Kalau R-nya sekian, W-nya sekian, maka R-nya akan segitu terus. Gitu ya. Karena ini bukan kurva dinamikanya yang tadi itu yang kayak elips. Ini hanya kurva dari ini saja. Garis R0 menunjukkan kondisi di mana jumlah kelinci selalu 0. Ya, jumlah kelinci 0 nggak dibicarakan sebenarnya. Ngapain nggak ada kelincinya? Oh, ini yang saya jelaskan barusan, baru keluar slide-nya. Garis RW sama ini menggambarkan jumlah serigala ini, yang mengakibatkan populasi kelinci konstan. Ya, kalau jumlah serigalanya R per A, populasi kelincinya misalkan 1000, ya akan 1000 terus. Kalau jumlah serigalanya sekian, dan suatu saat populasinya ada 5000, ya R-nya akan 5000 terus. Gitu. Ya. Jadi terjadi jumlah kelinci yang dimakan oleh serigala dengan yang lahir sama banyaknya. Konstan itu akibat itu. Oke, itu kita tadi melihat R0 client, yaitu yang turunan R-nya bernilai 0. Sekarang kita akan melihat yang turunan W-nya bernilai 0. Dinamakan W0 client nanti ya. Oke, ini kita lihat lagi dari sini, ini sama dengan 0. Nggak usah diingat-ingat lah, salinannya pasti betul di sini. Saya cari berapa R dan berapa W-nya dari sini. W-nya bisa keluar, menghasilkan W sama 0 atau R-nya sama dengan ini. Ini kalau bingung ya, keluarin aja W-nya. Kemudian ini min K. Susah ditulisin nih, saya kenapa? Tambah BR. Harus 0. Min K tambah BR sama 0, dapat R-nya sekian. Oke. Nah, itu W0 client. Ini W0 client adalah ini. Kita gambar lagi di bidang WR. RW. Garis W sama 0, W-nya 0 selalu berarti di sini. W sama dengan 0. Dan garis R sama dengan K per B ini. Ya kita nggak tahu persisnya berapa. Tergantung konstantanya. K dan B-nya berapa. Ini R sama K dan per B. Nah. Oke. Oh ya, kembali membacanya. Kalau dilihat, loh ini kan jalan jumlah W-nya. Hati-hati, ini bukan menyatakan W-nya jalan gitu. Tapi bila suatu saat kelincinya jatuh di nggak bisa ditotal, kelincinya sekian, nggak bisa ditotal kan teh. Apa ya? Kita mau ngegambar ya? Dulu ini. Ini ya. Nggak bisa lagi. Sini lah. Kalau saya crop lagi untuk jelaskannya. Saya total lagi. Kayaknya mesti beli laptop yang udah Core i9 supaya kecepatannya mumpuni. Nah, garis ini. Artinya apa? Kalau suatu saat jumlah serigalanya sekian, nggak tahu berapa, misalkan 36 itu, kelincinya sejumlah K per B di sini, maka akan terjadi DW/DT-nya 0. Artinya nanti jumlah serigala akan segitu terus, 36 terus. Kalau jumlah kelincinya K per B, tergantung konstantanya K per B itu. Ya. Oke. Saya lanjut. Garis W sama 0 menyatakan kondisi di mana jumlah serigala selalu 0 ya, nggak ada menariknya. Kalau serigalanya 0 ya 0 terus dong serigala.
Kecuali harus diciptakan dari nol, lahirlah serigala itu. Oke. Garis ini, R sama dengan KB, menggambarkan jumlah kelinci yang mengakibatkan populasi serigala jadi konstan ini. Jumlah kelinci yang menyebabkan populasi serigala konstan. Seperti saya gambar di sini. Kalau di sini jumlah kelincinya, populasi serigalanya 36, ya udah populasi serigala akan 36 terus menerus. Gitu ya. Gitu. Nah, titik kesetimbangan dari persamaan diferensial semula, mundur saya. Ini titik kesetimbangan adalah yang dua-duanya turunannya 0. Ini turunan dua-duanya 0. Ini kan F turunan dari X, G turunan dari Y. Jadi yang ininya 0. Didapat dari mana? Perpotongan. Mana? Saya sampai mana? Sampai sini ya. Ini. Tadi ini W0 Klein, sebelumnya R0 Klein, yang DRDT-nya 0, kita potongkan. Nah, kita potongkan, maka titik perpotongan antara si biru itu R0 Klein tadi, merah itu W0 Klein, atau DWDT-nya 0, perpotongannya adalah titik kesetimbangan karena DRDT-nya 0, DWDT-nya 0. Ini. Juga ini ada 2. Tapi yang di bawah nggak menarik. Ini artinya apa? W-nya 0, R-nya 0. Nggak ada kelinci, nggak ada serigala. Ya seimbang, 0 terus dua-duanya. Tapi kalau di sini terjadi, kalau jumlah rabbitnya K per B, jumlah serigalanya R per A, maka sepanjang waktu jumlahnya akan segitu terus. Jadi kelinci yang mati dengan kelinci yang lahir sama, serigala yang mati dengan serigala yang lahir juga sama. Ya, seimbang. Nah, inilah titik kesetimbangan. Jadi kalau di sistem persamaan diferensial, titik keseimbangan itu pasangan terurut. R-nya berapa ini, W-nya berapa ini. Oke, ini udah disebut tadi ya. Masuk akal gitu kan, ceritanya masuk akal gitu ya. Hitungan matematik ini mencerminkan keadaan fisiknya jadi. Nah, sampai situ dulu. Kita istirahat dulu 5 menit karena makin susah saja ini, nanti ada panah-panah tuh. Kita istirahat dulu 5 menit. Saya pause dulu. Resume recording. Nah, sekarang kita mau mengamati dinamika. Kalau dinamika itu perubahannya dari populasi rabbit dan serigala. Di depan sebenarnya tadi kita udah menggambar dinamikanya yang mana, coba kita lihat. Nah, yang ini ya, lewat, tapi ini susah. Kesulitannya apa? Kita harus menggambar ini, medan arah. Bayangkan, ada berapa titik yang harus kita gambar ini. Kalau saya bagi 10 kali 10, berarti kita harus ngitung isoklin atau kemiringan garis singgung untuk 100 buah nilai W dan R. Ya, 100 buah pasangan R dan W. Capek ini. Di sini capeknya. Setelah ini kegambar sih gampang gitu ya. Kalau sekarang lewat persamaan cara lain. Lewat teknik null Klein tadi. Oke, ini tadi nilai keseimbangannya perpotongan antara merah dengan biru. Sekarang kita lihat lagi, mundur sedikit. Pada bagian ini akan dikaji bagaimana dinamika populasi kelinci dan serigala secara kualitatif juga. Kajian ini mudah kita lakukan dengan memanfaatkan ini, R dan W null Klein.
Coba, sekarang kita lihat satu-satu dulu. Persamaan diferensial rabbit bentuknya seperti ini. Ini yang menyebabkan bertambah. Ini faktor interaksi dengan konstanta yang menyebabkan jumlah rabbit berkurang. Null Klein-nya udah kita hitung tadi. R null Klein tadi udah dihitung. Ini dan ini. Betul ya? R null Klein. Tadi ini. 0 dan R kecil dibagi A. W sama R kecil bagi A. Gambar lagi R null Klein-nya ini. Yang biru. Nah, kalau garis biru ini mah nggak terlalu menarik. Ini apa artinya R-nya 0 gitu ya. R-nya 0 ya 0 terus. Nah, yang ini menarik. Yang horizontal. Ini membagi bidang fasa. Bidang fasa itu bidang koordinat yang dibentuk dari R dan W. Namanya bidang fasa. Tuh, dibagi 2. Yang atas nanti DRDT-nya akan pokoknya tandanya salah satu. Ini nanti DRDT-nya misalnya positif, ini pasti negatif. Atau sebaliknya. Coba kita lihat, kita hitung. Kurva R0 Klein membagi bidang fasa atas 2 bagian. Dengan nilai ini. Kenapa gini? Karena yang ini kan, yang biru horizontal itu DRDT-nya 0. Di luar yang biru berarti DRDT-nya positif atau negatif. Gitu. Oke. Daerah di atas garis W sama dengan R per A, mana? Jadi yang ini, daerah di atas garis ini, garis W sama dengan R per A itu ini, si null Klein tadi. Daerah di atasnya menunjukkan populasi serigala banyak, betul? Ini kan di atas ini. Makin ke atas makin banyak serigala. Maka kalau serigala banyak, DRDT akan negatif, betul? Dilihat dari sini. Kalau serigala banyak, kalau udah urusan banyak dan sedikit tuh, ambilnya ekstrim. Serigala ada 1000, rabbitnya misalkan cuma 100, ini akan negatif. Apalagi serigalanya 1 miliar, rabbitnya cuma misalkan 10.000. Maka akan didominasi ini kan, didominasi oleh faktor A kali RW. Nah, dia akan negatif. Jadi kalau ada di atas ini, kondisinya populasi kelinci menurun, karena ini kan negatif. DRDT-nya negatif. Kita gambarkan sebagai panah ke kiri. Jadi kalau populasinya ada di atas, R dan W-nya pasangannya ada yang di atas, maka populasi cenderung menurun. Gambarkan ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena kan ini hubungannya R. Kalau R itu bertambah atau berkurang DRDT-nya. Kalau R-nya bertambah, ya kita gambarkan panah ke kanan. Kalau DRDT-nya negatif, berarti R-nya berkurang, gambar ke kiri. Nah, yang bawah, kalau yang bawah, serigalanya sedikit. Serigalanya sedikit. Ini yang dominan. Maka dia positif. Gitu ya. Di bawah garis ini, DRDT-nya positif. Kita gambarkan panah ke kanan. Karena DRDT positif berarti bertambah. Artinya apa? Gambarannya. Kalau, aduh saya harus nge-crop lagi. Karena susah ditulisin di Adobe-nya. Jadi kalau tadinya populasi misalkan sekian, rabbitnya sekian, serigalanya sekian gitu ya. Maka kalau kita ini baru ngelihat yang rabbit aja, maka rabbitnya akan berkurang ke kiri kurvanya. Akan berkurang. Bisa juga
ke sini, ya tergantung. Ini kan berarti rabbitnya berkurang, serigala nambah. Ke sini rabbitnya berkurang, tapi serigala juga berkurang. Bisa dua macam nanti, karena kita belum mengamati DR kurva DWDT. Nanti digabung. Tapi intinya kalau ada di atas sini, ya rabbitnya berkurang panah ke kiri. Bisa gitu, bisa gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang yang dinamika serigala. Ini persamaan diferensial serigala seperti ini. Tadi W0 Klein-nya udah dihitung, yaitu ini dan ini. Kita gambar lagi. W0 Klein. Nah, dari W0 Klein ini kita lihat sekarang bidang fasa terbagi dua oleh garis ini ya. Kita lihat kalau di kirinya berarti kelinci sedikit kan? Di sini kelinci dikit. Kelinci dikit. Kalau kelinci dikit, kita lihat kelinci dikit. Berarti yang dominan ini ya. Kelincinya sedikit. Serigalanya misalkan 5.000, kelincinya cuma 50. Wah, ini dominan nanti. Dominan. Maka DWDT-nya akan negatif. Gitu ya. Salah. Kenapa saya langsung ke sini ya? Ada yang kurang. Berarti saya crop. Ada yang kurang. Nanti di videonya lengkap. Saya harus crop segini. Ini melompat. Slide-nya entah kenapa. Salah waktu bikin mungkin. Jadi, kalau di sini, rabbit sedikit yang dominan ini. Berarti DWDT akan negatif. Ini. Kalau DWDT negatif, kita gambarkan sebagai panah W-nya berkurang. Jangan ke kiri kanan, panahnya ke atas bawah kalau W. Dia berkurang. Gitu. Kalau di kanan, rabbitnya banyak. Rabbitnya banyak, ini akan mendominasi ini. Jadi ini positifnya lebih gede dari ini. Dia akan serigalanya bertambah. Kenapa serigala yang dilihat? Karena DWDT, perubahan jumlah serigala. Perubahan jumlah serigala itu menurun atau bertambah. Itu ya. Di sini DWDT-nya besar 0 atau populasinya bertambah. Oke. Sebentar. Ini saya nggak kegambar ya, jadinya harusnya ada yang ke sini dan ada yang sana. Nah, kita gabungkan ini dengan ini tadi. Ya. Ini dinamika populasi kelinci, yang bawah dinamika populasi serigala. Kita gabungkan ini kurva yang merah itu W0 Klein tadi, yang merah ini nih, yang garis ini, yang biru ini adalah R0 Klein. Setelah kita gabungkan, kita lihat per daerah, ada 4 daerah di sini. Coba kita lihat daerah yang ini dulu. Yang ini tadi di atas yang horizontal ini ke kiri ya. Jumlah kelinci ini, kelinci ke kiri. Yang ini, di atas ini nih. Di atas yang horizontal ini, kelinci ke kiri, yang di sini juga kelinci ke kiri. Jadi ini tuh kenapa ada panas ini menyatakan daerah yang sini dengan yang sini kelincinya selalu ke kiri, berkurang. Kita lihat sekarang serigalanya di tempat yang ini dia berkurang, serigalanya, kelincinya juga berkurang. Maka keadaan dinamika populasi kelinci dan serigala akan dua-duanya turun, panah hijau. Yang di sini tadi
kelincinya berkurang ke kiri, serigalanya bertambah. Ini kan masuk yang ini. Maka hasilnya, interaksinya, ya panah ke sana. Serigala bertambah, kelinci berkurang. Yang di sini, lihat, serigalanya turun, kelincinya bertambah. Yang di bawah itu kelinci selalu bertambah. Tambah. Jadi interaksinya yang hijau ini. Demikian juga yang ini. Kelincinya bertambah, serigalanya juga bertambah. Interaksinya itu. Nah, kita ikuti yang hijau, jadilah dinamika populasi kelinci dan serigala. Coba. Saya ambil di sini ya. Setelah mendapatkan itu, saya bisa menggambar dinamika populasi kelinci dan serigala di bidang fasa, yaitu sebagai berikut. Kalau tadinya jumlah, pakai warna apa yang belum dipakai ya, warna ini. Kalau tadinya ada di sini, maka jumlah kelinci dan serigala akan naik. Sampai sini, jumlah kelinci dan serigala keadaannya gini. Serigala masih naik, kelinci turun. Sampai sini, jumlah serigala dan kelinci menurun. Ikuti panah yang hijau ya. Sampai sini, nah ini. Kelinci bertambah, serigala berkurang. Dan ini prosesnya periodik, jadi akan balik lagi. Gitu. Cocok dengan dinamika populasi yang kita gambar lewat medan arah waktu di depan. Populasinya arahnya sana ya. Gitu. Ya ini saya gambarnya kayak ketupat, tapi ya maksudnya pokoknya perubahannya gitu. Muter di sini. Jadi kita udah bisa menggambar dari sebuah sistem persamaan diferensial, mana ya sistemnya? Ini. Mana sih? Ini persamaan diferensial ini. Kita bisa menggambarkan apa? Namanya kurva fasanya di bidang fasa itu namanya kurva fasa. Kurva fasa itu yang menggambarkan dinamika perubahan kelinci dan serigala. Bisa lewat null Klein, bisa juga lewat yang depan pakai isoklin. Pakai isoklin males bikin isoklinnya, setengah mati. Gitu, lebih enak pakai yang barusan terakhir. Nah, begitu, lumayan susah. Nanti lihat lagi, mungkin lihat video saya aja ketimbang lihat slide kuliahnya. Akan lebih jelas. Oke, hari ini segitu dulu. Oke. Pak mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang slide 29, Pak. Slide 29. Ini mana nomor halamannya aja saya nggak lihat. 29. 29 yang mananya? Yang ini, Pak. Mm-hmm. Itu kan yang D kan min ARW kurang dari 0, populasi kelinci menurun. Nah, itu kan min ARW itu kan ada faktor serigalanya ya, Pak. Nah, itu bukannya harusnya lebih besar dari 0 ya, Pak? Benar. Yang ini ya maksudnya? Iya, Pak. Gini. Kalau di atas ini, di atas garis W sama dengan RW ini, R per A, artinya apa kalau di atas? Jumlah serigalanya banyak. Betul. Ini positif, ini negatif. Didominasi oleh jumlah serigala yang banyak, ini dominan terhadap ini. Jadi kalau ini mungkin nilainya mungkin 1.500, yang ini mungkin 3.000 gitu. Jadi totalnya negatif. Alasannya kenapa? Kalau di atas, ambil aja ekstrim di atasnya di dekat sumbu gitu ya. Nih, di atas di sini. Berarti kan rabbitnya sedikit, wolf-nya banyak, serigalanya banyak. Rabbitnya sedikit, serigalanya banyak. Maka yang ini lebih dominan daripada yang kiri.
Jadi praktis seluruh ini hanya didominasi oleh ini. Jadi kecil 0. Bisa paham? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Sebaliknya kalau di bawah di sinilah ambilnya. Nggak bisa titik. Sini. Gitu. Jumlah serigalanya sedikit. Rabbitnya banyak. Ambilnya dari sini yang ekstrim. Ya. Nah, serigalanya sedikit didominasi oleh ini. Nilainya sama dengan ini. DR, DT-nya praktis sama dengan ini. Ini kecil, nggak ada artinya. W-nya sedikit. Nah, ini jadi positif. Jadi ini gerak ke kanan. Begitu. Sama yang DW-DT juga ngamatinya gitu. Kalau udah diberikan R, A, R kecil, A kecil, B-nya diberikan, K-nya diberikan, ya ini bisa jadi angka, gampang. Dimasukkan aja angkanya gitu. Oke. Itu dulu. Saya stop rekamannya ya.